Apa kalian tahu apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Contohnya pada manusia dan hewan bisa bergerak seperti berjalan atau mengambil sesuatu karena memiliki alat gerak. Tapi apakah kamu pernah melihat ada pohon mangga yang bisa berjalan? Tentu saja tidak ada pohon mangga yang bisa berjalan. Padahal tumbuhan itu kan makhluk hidup. Jadi kira-kira apa saja ya gerakan pada tumbuhan? Hari ini kita akan sama-sama mempelajarinya, yaitu materi gerak pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran pertama, melalui observasi siswa dapat menjelaskan jenis gerak tumbuhan beserta contoh berdasarkan penyebabnya dengan benar. Dan yang kedua, melalui studi literatur siswa dapat menyebutkan contoh gerak tumbuhan berdasarkan penyebab dan jenis rangsang yang diterima atau bagian tumbuhan yang menanggapi rangsang dengan benar. Berdasarkan rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, gerak autonom atau endonom. Kedua, gerak higroskopis, dan yang ketiga, gerak esionom. Pertama, gerak autonom atau sering disebut juga dengan gerak endonom. Coba kalian perhatikan video ini. Apa kalian tahu atau pernah melihat gerakan ini sebelumnya? Nah, ini adalah gerak siklosis pada daun Hydrilla verticillata. Jadi, menurut kalian gerak autonom atau endonom itu apa sih? Apa kalian sudah tahu? Jadi, gerak autonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan dari dalam sel atau tubuh tumbuhan, dan bukan rangsangan dari luar. Nah, jadi intinya gerak autonom itu adalah gerak yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, gerak higroskopis. Apa kalian pernah melihat ada kacang kedelai atau polong-polongan yang kulitnya membuka sendiri? Kira-kira kenapa ya kulit dari polong-polongan bisa terbuka sendiri? Apa anak-anak ada yang sudah tahu? Gerak kulit polong-polongan yang terbuka sendiri adalah gerak higroskopis, yaitu gerak yang disebabkan oleh terjadinya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata, sehingga terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Jadi intinya, gerak higroskopis adalah gerak yang terjadi akibat perubahan kadar air. Sekarang kita akan membahas gerakan yang ketiga, yaitu gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan dari luar atau lingkungan sekitar. Gerak esionom dibagi menjadi 3 jenis gerak. Yang pertama tropisme, kemudian taksis, dan yang terakhir nasti. Gerak esionom yang pertama adalah gerak tropisme. Apa ya itu gerak tropisme? Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Gerak tropisme terdiri dari beberapa jenis, yaitu gerak fototropisme, gerak geotropisme, gerak hidrotropisme, gerak tigmotropisme, dan gerak hemotropisme. A. Gerak fototropisme. Coba anak-anak perhatikan gambar dan video ini. Apa kalian pernah melihat ada tanaman di sekitar kalian yang tumbuh mirip dengan tanaman yang ada di gambar? Kira-kira mengapa ya tumbuhan-tumbuhan itu tumbuh miring dan tidak lurus ke atas? Khususnya tumbuhan-tumbuhan yang ternaungi. Apa kalian tahu kira-kira apa penyebabnya? Jika kalian perhatikan baik-baik dari videonya, tumbuhan tersebut bergerak ke arah cahaya. Jadi, gerak fototropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Tumbuhan tersebut tumbuh mengikuti arah datangnya cahaya. Jadi, jika cahayanya berasal dari atas, maka tumbuhan akan tumbuh ke atas, dan jika cahayanya ada di samping,
maka tumbuhan akan tumbuh ke arah samping. B. Gerak geotropisme. Dari namanya, apa kalian bisa menebak kira-kira apa itu gerak geotropisme? Video ini menunjukkan pertumbuhan tanaman yang dipercepat. Kira-kira apa ya hubungannya pertumbuhan tanaman dan gerak geotropisme? Gerak geotropisme adalah gerak ke arah atau menjauhi tarikan gravitasi. Gerak geotropisme dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, geotropisme positif, yaitu gerak ke arah gravitasi. Contohnya adalah pertumbuhan akar. Jadi, akar akan tumbuh ke bawah menuju ke arah gravitasi. Jenis yang kedua adalah gerakan geotropisme negatif, yaitu gerakan menjauhi gravitasi. Contohnya adalah pertumbuhan batang. Batang tumbuh ke atas melawan gaya gravitasi bumi, sehingga disebut geotropisme negatif. C. Gerak hidrotropisme. Dari video bisa kita lihat bahwa salah satu contoh dari gerak hidrotropisme adalah gerak tumbuh akar. Jadi, apa bedanya ya gerak hidrotropisme dengan gerak geotropisme positif? Padahal keduanya sama-sama gerak tumbuh akar kan? Bedanya pada gerak hidrotropisme, gerak tumbuh akar dipengaruhi oleh rangsangan yaitu air. Jadi, arah tumbuh akar akan menuju sumber air. D. Gerak tikmotropisme. Apa kalian tahu apa itu gerak tikmotropisme? Apa kalian pernah melihat bagian tanaman yang ditunjukkan oleh video? Apa namanya? Namanya adalah sulur. Salah satu tanaman yang memiliki sulur adalah anggur. Apa kalian pernah melihat tanaman yang memiliki sulur sebelumnya? Tanaman apa itu? Gerakan pada sulur adalah salah satu contoh dari gerak tikmotropisme, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan. E. Gerak kemotropisme. Apa kalian pernah mendengar kata kemo sebelumnya? Jadi kira-kira kemotropisme ini dipengaruhi oleh rangsangan apa ya? Contoh dari gerak kemotropisme terdapat pada proses penyerbukan, yaitu pada gerakan bulu serbuk menuju sel telur. Pergerakan bulu serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat kimia, sehingga gerak kemotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh zat kimia. Kita masuk ke soal nomor 1. Zat kimia apa yang mempengaruhi pergerakan bulu serbuk menuju sel telur? Kita lanjutkan kembali ya. Jenis gerak esionom yang kedua adalah gerak taksis. Apakah anak-anak tahu apa itu gerak taksis? Gerak taksis merupakan gerak pindah tempat seluruh tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan. Jadi yang berpindah tempat seluruh tubuh dari tumbuhan. Gerak taksis terbagi menjadi dua jenis, A. Fototaksis dan B. Kemotaksis. Jenis gerak taksis yang pertama adalah fototaksis. Apa kalian tahu apa yang ditunjukkan pada video? Apakah itu hewan? Bukan. Makhluk hidup yang terdapat pada video disebut Euglena viridis. Euglena viridis masuk ke dalam jenis algae atau protista mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Gerak fototaksis adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Jadi, Euglena viridis akan bergerak mendekati sumber cahaya. Namun, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, Euglena viridis akan berusaha untuk menghindar. Kemotaksis. Contoh dari gerak kemotaksis adalah gerak spermatozoid tanaman lumut dan tanaman paku menuju ke sel telur yang terdapat dalam arkegonium karena tertarik pada gula atau protein yang dihasilkan oleh arkegonium.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa gerak hemotaksis adalah gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia. Jenis gerak esionom yang ketiga adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti terdiri dari A. Seismonasti, B. Niktinasti, C. Fotonasti, dan D. Termonasti. Gerak yang pertama, gerak seismonasti. Apa anak-anak tahu nama dari tanaman ini? Nama tanaman ini adalah putri malu atau dengan nama latin Mimosa pudica. Kalau kalian pernah bertemu dengan tanaman ini, apa kalian pernah mencoba menyentuhnya? Apa yang terjadi? Seperti pada video, tanaman ini akan menutup daunnya. Kira-kira mengapa ya daun tanaman ini bisa menutup? Gerakan daun putri malu yang menutup adalah salah satu gerak seismonasti, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Jadi, jika anak-anak menyentuh daun tanaman putri malu, daunnya akan menutup dan akan kembali terbuka setelah dibiarkan beberapa menit. Apa kalian pernah melihat tanaman ini sebelumnya? Bunga ini adalah bunga merak. Tapi kita tidak akan memperhatikan bunganya sekarang, melainkan daunnya. Bentuknya mirip dengan daun putri malu yang tadi ya. Tapi jika kalian sentuh daunnya tidak akan menutup. Daun dari bunga merak ini juga bisa menutup, tapi bukan dipengaruhi oleh sentuhan. Kira-kira rangsangan apa ya yang bisa membuat daun dari bunga merak ini menutup? Rangsangan yang mempengaruhi daun bunga merak menutup adalah perubahan terang ke gelap, yang disebut dengan gerak niktinasti. Gerak niktinasti terjadi ketika adanya perubahan terang ke gelap. Jadi, daun pada bunga merak ini akan menutup ketika hari sudah mulai gelap, yaitu menjelang malam, dan akan kembali terbuka ketika hari mulai terang, yaitu pada saat pagi hari. Apa kalian pernah melihat keadaan ini sebelumnya? Pada tanaman apa? Selanjutnya, gerak fotonasti. Apa anak-anak pernah melihat bunga ini? Tentu sebagian dari kalian pernah bermain dengan bunga ini kan? Apa kalian tahu nama dari bunga ini? Nama dari bunga ini adalah bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Loh, kira-kira kenapa ya namanya bunga pukul 4? Bunga ini diberi nama bunga pukul 4 karena pada umumnya bunga ini akan mekar pada sore hari, yaitu sekitar pukul 4 sore. Mekarnya bunga pukul 4 masuk ke dalam gerak fotonasti. Gerak fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya. Sehingga tumbuhan tersebut akan bergerak pada intensitas cahaya tertentu. Contohnya pada bunga pukul 4 akan mekar pada saat sore hari, di mana cahayanya sudah mulai redup. Dan gerak yang terakhir adalah gerak termonasti. Apa kalian pernah melihat bunga-bunga ini? Wah, cantik sekali ya bunganya. Apa kalian tahu nama dari bunga ini? Nama dari bunga ini adalah bunga tulip. Bunga tulip hanya hidup di daerah yang memiliki 4 musim, sehingga bunga tulip jarang ditemui di Indonesia. Bunga tulip hanya dapat mekar di musim semi. Kira-kira kenapa ya? Hal itu karena pada saat musim semi, suhu udara terasa lebih hangat. Jadi, gerak termonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa suhu. Jadi, tumbuhan hanya dapat bergerak pada suhu tertentu saja. Sekarang, ayo kita sama-sama review apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini.
Gerak tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama gerak autonom atau endonom, yang kedua gerak higroskopis, dan yang ketiga gerak esionom. Pada gerak esionom masih dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama gerak tropisme, kedua gerak taksis, dan ketiga gerak nasti. Gerak tropisme dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu gerak fototropisme, gerak hidrotropisme, gerak geotropisme, gerak tigmotropisme, dan gerak kemotropisme. Gerak geotropisme dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gerak geotropisme positif dan gerak geotropisme negatif. Gerak taksis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gerak fototaksis dan gerak kemotaksis. Gerak nasti dibagi menjadi 4 jenis, yaitu gerak seismonasti, gerak niktinasti, gerak fotonasti, dan gerak termonasti. Setelah mempelajari materi tentang gerak pada tumbuhan, bagaimana perasaan anak-anak? Apa kalian senang? Atau ada perasaan lain yang kalian rasakan? Apa saja manfaat yang kalian terima setelah mempelajari materi ini? Wah, ternyata gerak pada tumbuhan sangat unik dan beragam ya. Ini membuktikan bahwa Tuhan kita sangat berkuasa. Jadi jangan lupa bersyukur ya. Nah, tugas nomor 2 adalah buatlah ringkasan materi dari video ini dan berikan contoh tumbuhan lain pada masing-masing gerak pada tumbuhan, jika ada ya. Contoh tumbuhan bisa berdasarkan tanaman yang ada di sekitar kalian atau tanaman yang pernah kalian temui. Atau kalian bisa juga mencari informasi dari internet. Untuk tugas nomor 1 sudah disebutkan sebelumnya pada pertengahan video ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga materi yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.